Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Hajat, mahasiswa Psikologi Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pengangguran dari sisi kejiwaan dan sisi sosial. Ini merupakan mata kuliah psikopatologi sosial. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, sederhananya mari kita pahami dulu apa sih pengertian dari pengangguran itu sendiri. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 16 tahun sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Terus ada beberapa jenis pengangguran. Pertama, pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran musiman, dan terakhir yaitu setengah pengangguran. Itu tadi merupakan jenis pengangguran yang saat ini berada di negara Indonesia tentunya. Terus ada juga penyebab pengangguran. Apa saja? Meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja yang ada. Terus rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan yang tidak dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan yang akan ditempati. Terus ada kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga dari kerja manusia. Yang terakhir yaitu resesi ekonomi. Terus tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Terus pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Persaingan pasar global, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia, yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena tidak dinilai memiliki kemampuan yang memadai. Poin terakhir ini saya rasa di Indonesia sedang marak-maraknya sehingga tenaga kerja dari negara sendiri tidak sering digunakan. Terus ada juga upaya untuk mengatasi pengangguran itu sendiri. Sering berjalannya waktu, jumlah pengangguran kian terus bertambah. Untuk menjaga hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Pertama, kita harus memperluas lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, terus memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Terus yang kedua, mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota-kota besar. Terus yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, memperbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas sehingga dapat diketahui oleh kalangan masyarakat luas. Yang keenam, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran. Terus apa saja dampak pengangguran itu sendiri? Nah, semakin banyak pengangguran yang ada di suatu negara, tentu akan memberikan dampak negatif tertentu, yaitu seperti pengangguran terhadap perekonomian negara, terhadap masyarakat, dan juga yang lebih penting sesuai dengan tema materi kita hari ini, dampak pengangguran terhadap kesehatan mental dalam jangka pendek.
Dampak pengangguran mungkin tidak akan terlalu terasa, namun jika pekerjaan baru tidak kunjung datang dalam jangka waktu panjang, kesehatan mental pun bisa terganggu. Penelitian membuktikan bahwa dampak pengangguran dalam jangka panjang bisa mengakibatkan stres hingga depresi. Bahkan kondisi ini dapat berujung pada kematian. Entah itu diakibatkan oleh munculnya berbagai penyakit fisik seperti serangan jantung maupun keinginan untuk bunuh diri. Ini sangat sering terjadi. Dampak pengangguran ini bisa muncul karena berbagai hal seperti berikut ini. Pertama, penurunan standar hidup. Yang kedua, rasa tidak aman terhadap kondisi finansial karena kita tidak memiliki harta apapun, sehingga kita sendiri tidak merasa aman hidup di dunia. Terus yang ketiga, penurunan kepercayaan diri. Terus merasa tidak punya teman. Nah, seakan-akan kita merasa asing di lingkungan kita sendiri karena dampak dari pengangguran tersebut. Terus pengaruh terhadap sosial kita. Pertama, perasaan rendah diri, meningkatnya tindakan kriminal, persentase kemiskinan semakin melonjak. Terus tingginya angka anak putus sekolah. Bahkan banyak saat ini anak yang selayaknya bisa berpendidikan malah mereka banyak di pinggir jalan biasa mengemis, mengungut sampah dan lain sebagainya hanya demi melanjuti kehidupan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sekarang ini. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya pribadi mohon kritik dan saran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.